Saudara yang dikasih Tuhan, ada orang yang menjalani hidup ini sepertinya memang harus kita jalani. Atau ada orang yang menjalani hidup ini menyadari bahwa Tuhan pencipta kita mengasihi kita. Dan di tengah tantangan apapun dia intervensi dalam hidup kita. Tidak hanya untuk diri kita tapi juga bisa membantu orang lain. Nah, hari ini kita akan dengar kesaksian dari Ibu Nelly. Saya biasa panggil Ci Nelly. Bagaimana apa yang terjadi yang akan kita dengar ini sungguh luar biasa. Dan urutannya itu satu dengan yang lain itu ada campur tangan Tuhan. Kita mulai ya saudara ya. Ci Nelly, saya dengar ada sesuatu yang terjadi dalam hidup Ci Nelly. Yang tadi saya sudah kasih tahu berujungnya Tuhan menolong Ci Nelly dan juga menolong orang lain. Nah, ini ceritanya di awalnya dari mana nih? Dari awal ini kan ada Cingbeng di Bangka. Cici saya udah 3-4 bulan yang lalu udah pesen, Nel mau pulang Bangka enggak? Saya bilang enggak. Dia bilang kalau kamu mau pulang Evi nggak ikutan nih katanya. Saya enggak, saya nggak ada planning ke sana karena saya harus bawa liburan cucu ke Bali segala macam. Tanggal 31 malam saya sepertinya mimpi bukan mimpi ya, ada mama papa saya. Terus saya pikir tanggal 31 cici saya sama Evi udah berangkat tanggal 1 ke Bangka. Terus saya bilang, saya bangun, saya selalu bangun jam 4 lewat jam 5. Saya doa ada sudut teras saya yang unik di lantai rumah saya, lantai 2 itu untuk berdoa, masih gelap. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau kasih saya pulang, saya mau naik Garuda. Karena saya udah tahu tidak ada mungkin ada tiket karena full banget, extra flight semua flight. Tapi aneh, begitu saya pencet HP saya ada satu. Saya cepet-cepet masuk kamar, langsung bilang Andreas sama anak saya Leo, tiket ada ke Bangka Garuda ada satu loh, mami mau pulang. Andreas bilang terserah kalau mau pulang pulang aja. Langsung mereka klik ambil itu tiket buat saya. Jadi Ci Nelly anggap itu sebagai konfirmasi Tuhan ya? Oke. Terus anehnya sampai sore pun saya kepengennya sih ajak Ci Lili pulang. Tapi any flight, full semua ya? Full, nggak mungkin ada. Aneh gitu loh. Jadi saya waktu mau pulang, jadi siangnya Ronald ada di meja makan. Saya bilang, Ron, mami mau pulang Bangka, oke. Saya bilang, tapi kamu mau titip kembang nggak sama oma opa di sana? Saya bilang, mami sih udah titip uang 500.000 untuk TAI, untuk keluarga kita. Oh, mami kalau pulang ya udah beli aja lagi 500.000 dari Ronald. Saya bilang, kalau kayak gitu ya, biasanya kamu ya diberkati loh, disayang sama Tuhan. Terus dia ketawa-ketawa. Saya sama Leo pergi ke Rawlong belanja. Jadi tanggal 2, jadi saya berangkat ke Bangka. Terus Ciseli nunggu saya dan kita pergi ke kuburan. 4 kuburan dan 20 kuburan lebih nama-namanya. 4 tempat ya. Tapi aneh. Tanggal 3 Ronald dapat telepon dari Singapura. Ada proyek kamu bisa kerjain nggak? Ronald bilang bisa. Ini dapatnya aneh tapi nyata. Karena ada satu pengusaha bawa tukang proyek ini dapat itu kayaknya kedutaan Maroko punya. Jadi mau pergi lewat Batam, ternyata ditahan, mereka nggak bisa kerja, jadi oper ke Ronald. Bisa nggak? Ronald bisa. Tanggal berapa? 9 Expo di Singapura. Kejadian gini kan saya naik Garuda. Kenapa bisa kejadian gini? Karena naik Garuda ada satu cewek itu kenalan saya. Dia bilang, Nel, lu kan satu pesawat, dia naik bisnis. Dia bilang, Nel, dia bilang nanti tanggal 5 Cicong mau ulang tahun loh. Nanti kamu datang ya. Ini mulainya. Karena saya nganggur-nganggur di rumah nggak ada kerjaan. Terus saya pikir duduk nggak ada gawe, jam 1 lewat, saya suruh sopir. Dul antar ibu ke itu. Jadi diantar sana. Begitu duduk di sana, cicinya paling gede, teman main saya. Dia bilang, Nel, maksudnya jangan di situ tempat Sally dia orang duduk. Di sini kita ke ruang tamu, kita ngobrol lebih bebas karena 60 tahun nggak pernah ketemu. Ya 50 tahun lah gitu. Begitu saya ke sana,
bukan tangga ya, gini tapi miring ini dikit, kena sandal saya jatuh. Saya pakai ini, hempas ini, dan sakit sekali. Dan mereka semua kaget, takut. Akhirnya saya diangkat 10 menit, 15 menit kemudian, terus duduk di ruang tamu. Terus mereka itu panggil satu Shinsei. Begitu datang Shinsei-nya, oh pegang, aduh sakit, pegang sakit. Alah, suruh saya duduk gini. Dia dari belakang ini putar saya punya ini, aduh sakitnya ngilu gitu loh. Udah gitu, udah saya pulang, mau beli tiket pulang ke Jakarta Cik Seli tanggal 9. Saya bisa masih bersantai. Saya nggak tahu ini patah. Pikiran saya itu keseliu. Nah, waktu tanggal 5 kejadian, saya langsung telepon ke Pak Heru, kepala airport protokol di Pangkal Pinang. Saya bilang, Pak Heru, saya tantenya Joni Buntoro. Saya bilang, tolong tiket 1 tangan saya patah, tiket balik sana. Oh, penuh loh Bu, katanya. Saya tahu penuh, tolong 1 seat. Besoknya pagi jam 7 dia bilang, ada tanggal 9. Dia bilang jam 7 pagi ada yang cancel Lion. Saya bilang, oke, saya mau. Kenapa saya tanggal 9? Walaupun saya nggak tahu patah kan. Saya pikir ke Silio doang. Terus enak-enak sama Sally kalau bisa sama-sama. Tanggal 9 masih kepengen jalan-jalan gitu loh. Dan juga nggak ngerasain terlalu sakit ya. Akhirnya tanggal 9 dapat tiket, Cik Sally antar saya ke airport. Saya sendiri berangkat.